Kalau sholat maghrib kita masbuk di rakaat terakhir, Ustadz, Mm-mm. apakah saat menyempurnakan rakaat selanjutnya itu suara kita dibesarkan saat membaca Al-Fatihah dan surah pendeknya, Ustadz? Ya, Artinya mungkin dia mendapati hanya satu rakaat kah, atau dekat. Ya. nambah dua rakaat atau nambah tiga rakaat juga? Apakah dibesarkan suaranya, Ustadz? Ya. Eh, Mengenai fikih masbuk ya, ini salah satu hal yang perlu kita pelajari juga, walaupun tentunya hukum asal bagi seorang muslim itu adalah tidak masbuk. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita eh, mendapati keadaan-keadaan yang seperti ini sehingga kita terpaksa untuk menjadi makmum yang masbuk. Adapun pertanyaannya, apakah ketika kita dalam mendapati rakaat terakhir dalam sholat jahriyah, apakah ketika kita bangkit untuk menyempurnakan sholat kita perlu lagi untuk menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surah yang setelahnya? Maka kita katakan ketika tidak mengganggu jamaah yang lain, maka kita jaharkan suara kita sekadar yang kita bisa dengar sendiri. Akan tetapi ketika dalam keadaan banyak makmum masbuk juga, ya, banyak makmum yang masbuk bersama kita, maka boleh saja kita jaharkan, sekali lagi jaharkan dalam keadaan hanya kita yang mampu mendengarkannya. Jadi sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin yang masbuk, dibesarkan suaranya sehingga mengganggu saudaranya yang lain yang di dekatnya. Hal yang seperti ini yang tidak boleh. Hal seperti ini yang tidak boleh, untuk menjaharkan atau mengeraskan suara sampai orang yang di dekat kita yang masbuk juga bersama-sama kita menjadi terganggu dengan bacaan kita. Maka seyogyanya sebaiknya dijaharkan, akan tetapi tidak terlalu keras dan tidak mengganggu orang lain. Dalam artian kita juga tidak diam, ya. Walaupun dalam sholat sunnah tetap kita tidak diam, menutup mulut sehingga seakan-akan kita tidak berbuat apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Padahal segala bacaan yang namanya bacaan sholat itu lisan yang bergerak. Walaupun mungkin tidak ada kedengaran suara, tapi lisan kita tetap bergerak. Karena ketika tidak ada tanda bahwasanya kita membaca, maka itu yang diistilahkan dengan membaca dalam hati. Walaupun istilah membaca dalam hati itu perlu juga dianalisa sekali lagi. Membaca dalam hati, bagaimana, ya? Hatinya yang membaca, akan tetapi yang membaca yang dimaksudkan dalam bacaan sholat kita adalah ya membaca dengan lisan kita. Maka walaupun tidak terdengar suara, akan tetapi lisan kita ini bergerak untuk membacanya. Karena biasanya kalau kita terlalu terbiasa untuk membaca dalam hati, maka biasanya akan menghayal. Sehingga bacaan-bacaan kita itu biasanya terputus dan tidak tahu di mana ujungnya, di mana awalnya. Nah, maka seyogyanya ketika kita dalam sholat kita, sholat sunnah atau sholat yang seperti ini tadi dalam keadaan masbuk, tetap kita menggerakkan lisan kita. Ataupun kalau dalam sholat fardu, tetap kita dalam keadaan sendirian atau makmum masbuk seperti itu, maka tetap dikeluarkan atau dijaharkan suara kita sekadarnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Semoga jelas untuk Mbak Im di akun Facebooknya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini ada kasus. Ada masjid yang khotibnya tidak ada khutbah kedua. Bagaimana kah, Ustadz? Apakah sholat Jumatnya itu sah atau kembali sholat duhur? Ya. Iya. Ya. Ini kasus mungkin kalau kita bayangkan tidak mungkin terjadi, karena sholat Jumat itu sudah dikenal bahwasanya khutbahnya 2 kali yang diantarai dengan duduk. Jadi khotibnya berkhutbah atau berdiri 2 kali yang diantarai dengan duduk istirahat sejenak.
Dan dua kali khutbah ini merupakan salah satu di antara rukun khutbah Jumat. Nah, yang namanya rukun kalau ditinggalkan maka batal khutbahnya, batal sholat Jumatnya. Nah, maka ketika ini terjadi, khotibnya cuma satu kali khutbah, satu kali berdiri, maka kita katakan sholat Jumatnya batal. Maka yang harus dilakukan adalah sholat zuhur kembali. Nah, akan tetapi satu catatan, yang kami mau sebutkan di sini, jangan sampai makmumnya tidur. Itu ada cerita biasanya itu. Mengatakan, sholat Jumat macam apa ini? Cuma satu kali khutbah, ternyata dia tertidur dan bangun sudah qomat, sudah selesai, sudah khotibnya sudah sudah menutup khutbahnya untuk yang kedua. Maka jangan sampai ada yang seperti ini menganggap bahwasanya sholat Jumatnya batal karena khotibnya cuma satu kali. Akan tetapi ketika terjadi sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, ketika terjadi hal yang seperti ini, mungkin khotibnya bukan khotib yang seharusnya, atau bukan dadakan istilahnya. Dia tidak pernah khotib sebelumnya, kemudian langsung didorong karena tidak ada lagi yang bisa khutbah, akhirnya terjadi kesalahan yang seperti ini. Maka kita katakan khutbah Jumat atau sholat Jumat atau ibadah Jumat yang seperti ini kita katakan batal, tidak sah. Kemudian para jamaah menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam.